Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast dan selamat menyimak di podcast kelompok 5. Nah, kali ini saya Adinda Syaifa Azara akan memimpin alur podcast siang kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya bersama anggota yang lainnya. Ada Linda Selviana, ada Andini Simekafata, ada Lailatul Hasanah, ada Lailatul Afifah, ada Muhammad Ahadin, dan ada Anabila Bilqis. Nah, sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, apakah ini kan banyak teman-teman yang belum kenal dengan Anda? Mungkin bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Adinda. Perkenalkan, nama saya Andini Simekafata. Di sini saya sebagai narasumber 1. Mungkin langsung saja Kak Andini bisa menjelaskan terkait tentang investasi dengan hubungannya terkait analisis risk dan return pada lembaga keuangan syariah. Baik, jadi secara umum investasi ialah kegiatan menanamkan dana di masa kini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tapi tentu saja setiap investasi punya resiko alias ketidakpastian hasil. Dalam teori keuangan ada hubungan yang disebut risk and return trade-off. Artinya, semakin tinggi resiko yang kita ambil, maka semakin besar pula potensi keuntungannya. Namun, kalau keputusan investasi tidak didasarkan pada informasi yang akurat, justru bisa membuka peluang kerugian. Dalam konteks syariah, investasi tidak hanya soal keuntungan, tapi juga harus sesuai prinsip halal. Jadi, tidak boleh ada riba, gharar, atau spekulasi yang berlebihan. Makanya, penting bagi lembaga keuangan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang halal dan pengelolaan risiko yang baik. Baik, terima kasih kepada Kak Andini karena telah menjelaskan tentang investasi, analisis risk dan return pada lembaga keuangan syariah. Lanjut, memasuki diskusi yang selanjutnya, kita akan dijelaskan oleh narasumber kedua. Mungkin bisa untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Anabila Bilqis. Saya sebagai narasumber kedua pada siang hari ini. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Andini terkait investasi hubungan dengan analisis resiko dan return pada lembaga keuangan. Untuk kali ini kita akan membahas terkait cara pengukurannya dan nanti akan disampaikan oleh Kak Bella. Ya. Nah, setelah memahami hubungan resiko dan returns, kita masuk kepada cara pengukurannya. Salah satu metode yang populer yang digunakan lembaga keuangan adalah value and risk atau VAR. Ini membantu memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam satu periode tertentu dengan tingkat kepercayaan yang tertentu. Misalnya, Bank Syariah bisa menggunakan VAR untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan kerugian portofolio investasinya selama 1 bulan penuh. Selain VAR, ada juga metode RAROC, Risk Adjusted Return of Capital. Metode ini membandingkan keuntungan bersih setelah disesuaikan dengan risiko terhadap modal yang digunakan. Dengan dua alat ini, lembaga keuangan bisa menilai apakah investasi yang dilakukan sepadan dengan risiko yang ditanggung. Baik, terima kasih Kak Bella atas penjelasan terkait cara pengukuran terkait analisis risk dan return pada lembaga keuangan. Memasuki pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh narasumber ketiga. Untuk diskusi selanjutnya kita akan ditemani oleh narasumber ketiga. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman online bisa lebih mengenal. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin tadi agak ada kekeliruan di nama saya ya. Nama saya Muhammad Ahadin sebagai narasumber ketiga di podcast kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Untuk selain mengukur resiko pada lembaga keuangan, perlu juga kita untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dan return itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Oke, selain untuk mengukur resiko, lembaga keuangan itu juga harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang penting itu diantaranya adalah struktur modal, kondisi pasar, risiko internal,
seperti operasional, likuiditas, serta resiko kredit. Contohnya, kalau misal ada suku bunga dan inflasi di suatu daerah itu berubah, maka biaya pendanaan dan potensi keuntungan juga ikut berubah. Dalam bank syariah ada juga yang dinamakan rate of return risk, yaitu resiko akibat pergerakan tingkat timbal hasil. Jika hasil bagi hasil pembiayaan turun, nasabah dapat menarik dana dan menyebabkan resiko likuiditas. Jadi, lembaga keuangan harus terus memantau faktor-faktor ini agar tetap menjaga kestabilitasan lembaga keuangan tersebut. Baik, terima kasih ilmunya untuk narasumber ketiga, Kak Ahadin. Mungkin langsung saja kita akan lanjut untuk narasumber keempat yang akan disampaikan oleh Kak Lailatul Afifah. Baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber keempat. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lailatul Afifah. Di sini saya menjadi narasumber keempat. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dan return. Nah, dari sisi strategi, bagaimana lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen resiko yang efektif? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Oke, baik. Nah, dari sisi strategi, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen resiko yang efektif. Salah satu strateginya adalah diversifikasi portofolio. Dengan membagi investasi ke berbagai jenis aset, lembaga bisa mengurangi resiko total yang dihadapi. Selain itu, ada strategi top loss, yaitu menetapkan batas kerugian maksimum agar tidak terjadi kerugian besar. Kemudian, lembaga juga harus memastikan kecukupan modal yang sesuai dengan regulasi, seperti Basel II dan Basel III. Regulasi ini mengatur seberapa banyak modal yang harus disiapkan untuk menanggung resiko pasar kredit dan operasional. Dengan strategi ini, lembaga keuangan bisa menjaga keseimbangan antara resiko dan keuntungan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih atas informasinya. Lanjut, kali ini kita akan ditemani oleh narasumber selanjutnya, narasumber kelima. Kali ini narasumber kelima bisa untuk langsung memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Rinda Selviana. Di sini saya akan menjadi narasumber kelima. Baik, Kak Linda. Kali ini kita akan membahas terkait strategi pengelolaan risiko yang harus disertai dengan analisis dan evaluasi berkala. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam terkait hal tersebut. Lembaga keuangan perlu melakukan stress test, yaitu simulasi kondisi terburuk untuk mengukur seberapa kuat lembaga bertahan saat pasar bergejolak. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik atau good corporate governance sangat penting untuk memastikan setiap keputusan investasi dibuat secara rasional, bukan emosional. Jika semua sistem berjalan dengan baik, lembaga akan lebih siap menghadapi risiko dan bisa memberikan return yang optimal bagi para pemegang saham maupun nasabahnya. Baik, terima kasih Kak Linda atas wawasannya. Mungkin langsung saja kita memasuki statement untuk ke narasumber. Baik teman-teman, di sini saya sudah dengan narasumber ke-6. Mungkin bisa untuk memperkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, nama saya Lela Sana. Di sini saya sebagai narasumber ke-6. Dilihat dari perspektif syariah, pengelolaan risiko itu bertujuan untuk keuntungan materi. Adapun tujuan lain mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Kak Lailatul Hasanah. Baik, saya akan menjelaskan tentang langsung kita. Iya, apa-apa. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan risiko ini. Pengelolaan risiko ini tidak hanya untuk bertujuan untuk keuntungan materi, tapi juga untuk menjaga berkelanjutan dan keadilan ekonomi. Pengelolaan risiko ini tidak hanya untuk bertujuan untuk keuntungan materi, tapi juga untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Investasi syariah mendorong adanya maslahah
manfaat yang luas bagi masyarakat. Misalnya, investasi yang produktif bisa membuka lapangan kerja dan membantu pemerataan ekonomi. Jadi, prinsip utama dalam investasi syariah adalah keseimbangan antara keuntungan dan risiko, antara dunia dan akhirat. Dengan begitu, lembaga keuangan syariah tidak hanya fokus pada profit, tapi juga pada nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial. Baik, terima kasih Kak Laila atas ilmunya. Jadi dari informasi yang telah kita dapatkan dari 6 narasumber tadi, bisa disimpulkan bahwa memahami hubungan antara resiko dan return sangat penting dalam dunia keuangan. Dengan pengelolaan yang tepat seperti penerapan VAR, REROP, diversifikasi, dan tata kelola yang baik, lembaga keuangan akan mencapai return optimal tanpa melanggar prinsip syariah. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman pendengar dan bisa menambah wawasan kita tentang manajemen risiko dan return dalam keuangan syariah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.